Tuan Presiden, don't worry my teacher, dengan hal-hal itu, insya Allah kalau memang pemerintahan di pengasingan nanti lahir, itu semua kelompok-kelompok sekarang tidak kita nafikan. Sesungguhnya tidak cukup orang untuk mengisi ruang gerak, ruang waktu dalam satu buah negara. Aceh sangat membutuhkan teknokrat, ilmuwan, sains dan segala macam. Nanti orang-orang luar negeri kena kita pinjam pakai, kena kita bon lah, kurang lebih. Jadi semua itu harus lahir. Luar negeri sendiri tak cukup orang. Untuk duta-duta pun kurang orang. Harus besarkan generasi terbaru lagi. Oh, jangan. Di Aceh itu sudah banyak orang tuh. Insya Allah luar negeri dan negeri jangan. Semua masyarakat Aceh itu dihargai, kecuali pengkhianat-pengkhianat. Luar negeri dan dalam negeri sudah ada SDM-nya. SDM-nya sudah melebihi kapasitas. Host atas waktu. Begini, macam apa yang telah guru sampaikan kita bersama, yaitu Presiden, Tuan Presiden, don't worry my teacher, dengan hal-hal itu, insya Allah kalau memang pemerintahan di pengasingan nanti lahir, itu semua kelompok-kelompok sekarang tidak kita nafikan. Sesungguhnya tidak cukup orang untuk mengisi ruang gerak, ruang waktu dalam satu buah negara. Aceh sangat membutuhkan teknokrat, ilmuwan, sains dan segala macam. Nanti orang-orang luar negeri kena kita pinjam pakai, kena kita bon lah, kurang lebih. Jadi semua itu harus lahir. Luar negeri sendiri tak cukup orang. Untuk duta-duta pun kurang orang. Harus besarkan generasi terbaru lagi. Oh, jangan. Di Aceh itu sudah banyak orang tuh. Insya Allah luar negeri dan negeri jangan. Semua masyarakat Aceh itu dihargai, kecuali pengkhianat-pengkhianat. Luar negeri dan dalam negeri sudah ada SDM-nya. SDM-nya sudah melebihi kapasitas. Alangkah indahnya kelompok-kelompok sekarang yang sudah lahir, kita berikan apresiasi pun buat mereka, karena dengan mereka lah sehingga Gawang Aceh Merdeka boleh bertahan sampai detik ini. Maka dengan itu segera melahirkan pemimpin pemerintahan di pengasingan. Adapun untuk melahirkan pemerintahan di pengasingan ini butuh masa, butuh waktu. Kalau bisa pun dipercepat. Mudah-mudahan dalam dialog yang sangat harmonis ini bisa melahirkan buah pikiran-pikiran yang brilian kepada semua generasi dan regenerasi Aceh akan datang. Terima kasih daripada argumen guru kita bersama Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Junaid, ada intisari sedikit yang disampaikan oleh Pak Presiden sama yang disampaikan oleh Bang Yasir Arafat. Silakan Junaid. Yo, Pak Lun, hana, Bang. Kan nekeun macut peuh butuh yang pegahnya ke panjerahan tekan tadi sama saban yo. Butuh lagi an benar tanya jawab jadi naik cah oleh. Nyo takun dari habis lagi pegah memang ke harus sikap tegah. Tengok orang Aceh pun bagak hukum darah tegah hati kambing tapi. Nyo nak sikap tegahnya kecok le luar nanggro dengan langsung tanpa dengan rakyat. Bagah je didong. Tapi nyo memang takun takun restu dari rakyat tentang untuk cok pemimpin tirol untuk nanggro takun. Undang dalam Sabah takun provinsi Sidra Ulama. Tadi na 17 boh takun mati 17 ulama Aceh takun. Undang lirung luar 2 atau 4 gangkat lah sirap pemimpin. Nyaman tong. Nyan kalian rangkuman yang bahkan di sini ada guru kita bersama yang sudah dihadirkan ke Malaysia dalam kerangka katakanlah pra-kongres. Tetapi hari ini untuk mewujudkan cita-cita yang telah Tengku Junaid paparkan itu,
Tetap ada batu sandungan di Asia Tenggara. Cuma itu hanya kerikil bagi kami para pemikir Aceh. Hanya kerikil, hanya debu kami kira. Tapi jangan khawatir, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janji kita berbuat atas jalan kebenaran, semua itu didukung oleh Yang Kuasa. Itu pemaparan, mohon Tengku Seki diundang Tuan Presiden ke Malaysia sini, apa saja yang dibahas dalam hal ehwal itu. Malum saya masa itu berada dekat Perak, jauh dengan domisili yang sedang Tengku Seki sampaikan. Di situ saya minta maaf. Terima kasih. Okeynya kajelahnya lu galak aku menulis diskusi mana kan. Jadi semoga apa nak orang yang nak je bahasa Aceh no ya tu Al-Farid nah. Okey. Bunuh kalau lu pegang kata kunci ji orangnya dia boleh terlanjutkan perjuangan di eranya yang kabeda suhu ji iklim ji kabeda ni beda masa wali kan orangnya atau wali hanya tak berubah bertacok lom lu pegang bunuh ji nak kun anu ideologis kan anu ideologi berarti urang-urang yang tuatan wali yang mensentik wali yang yaba makanan yang bai wali yang kaji ke an ideologis wali yang diakui baik dayo manduan ideologis wali sebenarnya tapi hanya diakui memangnya proses jamun lagi berapa an ideologisnya kalau duduk no nyo urangnya ke haru beh nyo lun beh hai tengok kan lu hantong ku petung wali hantong ku majaro wali hantong lun karena lun di Australia berbeda di Sweden. Yang totong wali kan di Sweden, di Eropah. Kamu di Australia sabar lagi roll mantau Himalaya sih, mantau Aceh. Diusap mantau penerbangannya. Oh tak bisa saya bahasa Aceh tengku. Oh Al-Farid, okey. Sebetulnya begini tengku Al-Farid, Bung Al-Farid. Kalau saya menjelaskan dalam bahasa Indonesia, di dalam politik ideologis, kadangkala kita tidak bisa menyampaikan secara gamblang dalam bahasa Indonesia karena kita berurusan dengan delik hukum Indonesia karena saya berada di Indonesia mungkin beda seperti Tengku Yasser, Tengku Fadlun, Tengku lain-lain mereka tidak ada sangkut paut dengan hukum Indonesia mereka sudah berjalan dengan hukum negara lain kalau saya tidak bisa kalau saya berbicara semua masalah Aceh yang di sana didengar dari penjelasan saya itu mudah di delik hukum yang saya akan lebih konyol besar mudaratnya maka kemudian saya lebih baik tidak berbicara di dalam bahasa Aceh walaupun bahasa Aceh ini pun banyak intelijen akan tahu karena setelah direkam dari bahasa kita kemudian dia bisa membawa kepada intelijen Aceh yang bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia nanti. Tapi kenapa kemudian saya bisa mengeluarkan delik itu? Ini sebenarnya nggak perlu saya jelaskan. Saya bicara dalam bahasa Aceh. Apapun yang saya bicarakan ini dalam bahasa Aceh adalah saya anggap ini masalah internal kami. Masalah internal kami. Saya harus menjelaskan masalah internal kami ini seperti ini. Kenapa? Senang tidak senang, Aceh ini sudah pernah perang panjang. Sudah pernah kita menjadi perdamaian. Jadi kedua ruang lingkup itu saya bisa masuk di sini untuk menjelaskan secara internal. Tapi saya nggak bisa saya mengecam secara eksternal. Apabila saya kecam secara eksternal, saya mudah dijerat hukum. Tentu saya nggak sebodoh itu. Saya akan melakukan upaya-upaya yang mudah dijerat hukum. Karena saya tidak cukup kekuatan. Itulah yang membuat perbedaan Bung Al-Farid. Pemahaman dengan orang ortodok plus pemahamannya dengan orang fanatik buta plus dalam pemahamannya. Ketika saya tidak berbicara seperti orang luar negeri berbicara, dianggap saya bukan orang Aceh mereka. Inilah selalu yang membuat kami Aceh tidak merdeka karena sempit sekali cara berpikir. Dia pikir begitu maki-maki orang Indonesia besok sudah mereka. Begitu besok saya bakar merah putih besok sudah mereka.
Tapi bisa orang tuh lakukan di luar negeri. Saya nggak bisa lakukan di sini. Nggak bisa, karena saya tahu di mana saya berada. Karena saya berada di dalam hukum kapalo kuabi penjelasannya. Kan? Tapi alhamdulillah. Yang penting yang mau saya sampaikan sekarang adalah saya mengeluarkan ide dan pikiran. Di sini bukan pelaku yang saya mainkan di sini. Saya hanya mengeluarkan ide dan pikiran pendapat. Maka saya sampai hari ini masih bebas berdiri bergerak di dalam hukum NKRI. Karena ide dan pikiran belum ada undang-undang yang bisa menjerat itu. Tapi ketika saya perintahkan atas ide dan pikiran itu melahirkan satu kegiatan atau satu gerakan, maka disitulah saya bisa dijerat hukum. Maka saya alhamdulillah Al-Farid, saya belum bisa dijerat hukum karena belum ada yang berani untuk melakukan atas pikiran dan ide saya ini. Ini lepas saya Tengku Al-Farid. Maka orang-orang ini kenapa Tengku Syeki tidak ditangkap, bicara terbuka, transparan. Saya kan tahu ketika saya berbicara ini berapa tensi, berapa persen saya berbahaya. Kalau saya 30% berbahaya, berarti saya hukumannya, kalau dari hukuman makar 20 tahun, berarti bagi 30%, berarti saya paling 3 tahun. Nggak ada masalah kalau saya nggak bisa melepaskan diri. Tapi kalau saya lakukan 70% lebih bahaya, berarti kalau saya belum cukup kekuatan, berarti bunuh diri. Sama saya yakpok kereta api, saya labrak, saya pergi tabrak kereta api. Ini saya nggak mau. Kalau bukan saya berani, nanti dibilang saya bodoh sekali itu Kuseki itu. Apa yang saya lakukan itu, udah tahu ini bahaya, tapi dia lakukan. Sudah tahu ini risiko besar, tapi dia lakukan. Berarti bukan cerdas. Nanti saya bukan dibilang pintar, malah saya dibilang bodoh sebodoh-bodohnya. Akhirnya apa? Orang ini ketawa. Tapi di saat saya tidak melakukan, orang ini kecam. Tentu dalam dua hal ini, Al-Farid, saya tidak boleh mudah untuk mendengar apa yang keinginan orang lain, sementara keinginan orang lain belum ada besar keuntungan untuk Aceh mereka. Tapi ketika ada keuntungan besar, nyawa saya siap korbankan. Begitu kekanya untuk tangkai peluang anak udah oleh ke apa lanjut. Baik, luar biasa, Mr. President Abi Syeki. Al-Farid, ada ingin berkomentar? Silakan Al-Farid. Buka mic-nya. Bagaimana kabar kawan-kawan yang berada di Gunung Simalim, di Toba sana? Dibuka mic, Bang, dibuka mic. Ini ada Bunda Yani Pikatro, Bunda Yani menyahana halangan. Wat kena berapa nyepat na Tengku Syeki. Jadi garu pegah bahasa Indonesia agak hanya kita mau libat tuan. Jadi saya ulang kembali Al-Farid. Ini saya atur kembali untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami kan begini Teguh Al-Farid. Mungkin kita seluruh Sumatera ini tentu hidup di Indonesia ini kita sudah lama menjadi bahagian pada Indonesia. Tapi ternyata kita tidak mendapatkan keadilan seperti sebuah bangsa yang hidup di era modern. Berarti yang segala aspek kehidupan kita layak seperti negara di Eropa. Bahwa negara di Eropa itu telah bisa memberi fasilitas hidup kita itu ditanggung oleh negara, yang umum-umumnya ditanggung oleh negara. Kemudian pendapatan kita sudah cukup makan minum susu, makan daging, makan buah, makan nasi enak. Itu setiap kita kerja berarti sudah mendapatkan itu. Dan kemudian kita tidak kerja pun kita sudah mendapatkan itu. Walaupun kita tidak ada saving, tidak ada tabungan. Sementara kita hidup di Indonesia, kita menjadi bahagian pada Indonesia, kita kerja pun tidak dapat makan daging, tidak dapat makan enak. Begitulah tidak setara hidup, maka dasar itulah. Kemudian kita ingin kembali bahwa hidup di bawah Indonesia tidak berkeadilan. Yang kaya-kaya terus, yang miskin-miskin terus, sementara tanggung jawab negara tidak ada. Itu dasar-dasar kita bisa membuat alasan untuk kita
bisa memperjuangkan untuk membuat negara sendiri. Karena itu diatur dalam undang-undang resolusi. Sebuah negara, sebuah wilayah yang punya sejarah, kita bisa memerdekakan diri sendiri. Asal cukup syarat. Ada wilayah, ada aturan-aturan hukum yang kita siapkan, ada pergerakannya, ada perlawanannya, dan kemudian kita ada kekuatan ekonominya. Saya sumber alam kita, bila Sumatera Utara, bisa Sumatera merdeka, kita nggak akan menderita rakyat kita. Maka ini jadi alasan kita bisa memperjuangkan kemerdekaan itu. Apalagi Aceh menurut sejarah yang kami tahu, bahwa justru Indonesia ini ada berkat ada jaminan secara moneter dari Aceh, yaitu kolateral. Jaminan untuk membuat rupiah itu dari Aceh. Bagi kita, ketika kita lihat sekarang, yang bisa menghidupkan Indonesia ini karena Aceh, bisa membuat negara Indonesia itu karena Aceh, membuat sebuah Indonesia ini bisa diperhitungkan kekuatannya setara dengan negara-negara se-Asia Tenggara, ini karena Aceh. Tapi kemudian apa yang dibalas untuk bangsa Aceh? Ternyata kita kasih susu dibalas dengan air racun, dengan air tuba. Maka di sini kita cukup alasan bahwa kita bisa meninggalkan mereka, kita untuk merdekakan diri. Cuman di sini kita harus mempersiapkan diri. Apa kekuatan-kekuatan dasar yang membuat kita bisa keluar daripada Indonesia itu? Tentu pada tahun 1976, Tengku Hasan Ditiro tidak ada jalan lain untuk menyatakan sikap dulu yang disebut deklarasi, bahwa memberitahukan sama bangsanya sendiri dan memberitahukan sama bangsa Indonesia, dan kemudian membawa berita ini ke bangsa internasional bahwa Aceh siap berjuang untuk membuat kembali negara seperti ada di dalam sejarah. Tentu ini awal ceritanya, seluruh bangsa, baik bangsa kami sendiri, akan mengerti tujuan apa yang harus kita lakukan. Maka ketika ini sudah kita tahu, berarti kita masing-masing bisa memfungsikan diri. Ulama fungsikan kepada syariah, mengeluarkan seruan-seruan perang fisabilillah. Ahli hukum mempersiapkan tenaga untuk membicarakan masalah hukum dan politik dan sebagainya. Kita sudah bisa mempersiapkan diri untuk membantu perjuangan itu ketika kita sudah sepakat dengan deklarasi tersebut. Dan alhamdulillah kita di dalam tahun 1979 sampai 2005 itu, kita semua bangsa Aceh itu bahu-membahu untuk memberi dukungan untuk kemerdekaan Aceh. Ternyata kita belum bisa keluar daripada Indonesia. Di sini harus kita evaluasi. Kenapa kita belum bisa keluar? Ternyata ada beberapa faktor. Satu, faktor kita kurangnya diplomat internasional. Kita kurang memiliki tenaga diplomat yang sekaliber dunia. Kita masih di bawah rata-rata. Dan kita belum menemukan tokoh-tokoh regenerasi yang benar-benar ada hubungan baik dengan negara-negara yang ada di dunia. Yang ada adalah masih ingin mereka, tapi kekuatan untuk ambil mereka itu belum ada. Ini perlu kita persiapkan ke depan. Yang kedua, faktor kedua adalah menurut evaluasi saya, kita masih menggunakan pola lama, yang bahasa saya pola ortodoks plus, pola kebencian, pola fanatik buta plus. Karena kita seakan-akan suku lain nggak bisa membantu kita untuk perjuangan. Agama lain nggak bisa membantu kita untuk perjuangan. Semua kita maunya musuh kita. Sedangkan pribadi saya bisa berangkat ke Australia, ini berkat orang Batak. Yang disebut adalah Mukhtar Papahan. Dia agama Kristen, Mukhtar Papahan, Profesor Dr. Bukan orang Aceh yang bantu saya bisa keluar dari Indonesia untuk berangkat ke Australia. Artinya, kita tidak ada urusan dengan suku-suku. Kita bukan perang suku. Sini kita tidak ada urusan dengan agama. Kita bukan perang agama. Tapi urusan kita adalah ingin keluar dari kemerdekaan. Indonesia menjadi kemerdekaan sendiri. Artinya kita urusan adalah dengan sistem Indonesia yang kita tidak mau lagi jadi bahagian daripada negara Indonesia. Tentu di sini kita perlu banyak dukungan-dukungan orang lain selain sesama orang Aceh. Justru kita yang terjadi selama ini
bahwa sesama bangsa Aceh aja kita bisa ekro. Misalnya saya tinggal di Jakarta ya sudah jadi permasalahan. Dianggap saya si Pai Jawa, urang lieh punggung Jawa, urang bermacam-macam. Bayangkan saya di Aceh, orang Aceh yang ada di Jakarta bukan saya satu orang, mungkin hampir menjuta orang sudah ada. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan sementara hanya beda tempat tinggal aja sudah jadi permusuhan. Disinilah saya lihat perjuangan Aceh mereka yang membuat kita nggak jalan-jalan sampai hari ini karena sikit-sikit musuh puji, musuh sana, musuh ini, benci sana, benci sini. Maka oleh sebab itu ketika dua hal ini belum bisa kita rubah, maka jangan bermimpi Aceh ini bisa keluar daripada Indonesia, justru kita makin terpleset, terburuk terus menerus sampai kiamat dunia. Ini paksa saya keluarkan sebuah statement ini, semoga bangsaku ini bisa berubah cara semikinya. Maka oleh sebab itu solusinya bagaimana? Bangun kembali sistem negara seperti yang Wali Tengku Hasan Ditiro lakukan. Karena perjuangan Aceh mereka belum bisa keluar dari pola semiki seperti itu. Karena kalau tidak dekat dengan Wali, maka bukan dianggap orang yang melanjutkan perjuangan. Kalau orang bukan foto dengan Wali, maka belum dianggap ini adalah orang ideologis perjuangan. Dan begitu juga kalau bukan keluarga Wali, berarti bukan dianggap biologis pada perjuangan. Jadi inilah persoalan fase ini belum bisa kita rubah cepat, maka perjuangan nggak cepat bisa berjalan. Karena masih terikat dengan pola-pola pikir seperti itu. Maka untuk menghilangkan pola pikir seperti itu, maka kita harus ciptakan seorang leadership yang benar-benar sudah era modern, cara pikir pun universal, tidak lagi sempit. Maka bentuklah sistem negara di pengasingan, maka dengan ada kabinet-kabinet yang profesional, yang tidak lagi menggunakan pola-pola ortodoks. Insya Allah, berarti harapan Aceh mereka ini kembali menjadi sebuah perjuangan menuju kemerdekaan lebih mudah daripada masa yang awal. Lagi yang mentok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaja ku apa itu ku berapa ya? Berarti uro ku berapa. Maka lancar aku berapa. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa, penyampaian yang luar biasa. Insyaallah belenya mentua hanje. Memang harus lagian, memang menan pola yang harus kita pakai supaya Pak Presiden berjauh daripada fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah dajjal. Okey, fitnah-fitnah urang-urang yang akan galak ke Acehnya merdeka. Cara yang kembali Presiden nak supaya kita semua terbuka minda, terbuka cara berpikir dan hidup merdeka sesuai dengan tuntunan dunia yang sudah modern, dengan etika dunia yang modern. Sekarang bukan zamannya lagi bawa-bawa bambu runcing, bang. Jadi sekarang zamannya lagi seperti Tengku Fajri sekarang. Okey, tanpa bambu runcing pun, tanpa rencong pun sudah berhasil mengetok pintu Dewan Dekolonisasi di PBB New York. Baik, Al-Farid, ada ingin menyampaikan sesuatu, silakan buka mic. Marah Huta Suhud, silakan. Marah Huta Suhud ingin menyampaikan sesuatu, buka mic. Jangan ditulis. Begitu. Jangan malu-malu ya. Ini semakin dilirik semakin menarik. Okey, ini bagian daripada revolusioner. Silakan. Ya, insya Allah semoga cepat tercapai apa yang dicita-citakan kan gitu, Bu Tengku. Itu aja yang cukup saya sampaikan, Tengku. Apa itu? Saya kurang mendengar tadi. Bisa diulang, silakan. Semoga apa yang kita cita-citakan semoga cepat tercapai, Tengku. Itu aja yang cukup saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Sampai orang Batak dulu. Biasa, karena melawan negara ini. Provinsi Aceh sekarang kan dulu negara kita harus akui sekarang udah provinsi.
Berarti struktural hidup dalam provinsi itu kita nggak sama lagi hidup dalam struktural sebuah negara. Ini mindset ini nggak bakal dijelaskan oleh orang-orang fanatik Putra Plus. Maka kita nggak berbadan. Seandainya Sumatera ikut semua provinsi yang ada di Sumatera ini seperti Aceh, berarti Indonesia semakin sulit menghadapi kita. Kalau sekarang aja, Medan aja satu bolehlah untuk tambahan perjuangan Aceh mereka. Kita sudah mulai kuat. Artinya tidak langsung berhadapan perang dengan Aceh. Berarti sudah dihalang oleh Medan, oleh pegunungan Medan. Tapi karena Medan tidak mau seperti itu, artinya kita Aceh langsung. Artinya kekuatan kita nggak maksimal gitu. Dari perbatasan Medan aja kita sudah kewalahan. Kita nggak tahu orang Medan bela siapa, orang macam-macam. Jadi semua kekuatan Indonesia itu mudah masuk dengan kita. Jadi ini persoalan yang berbeda, saya bilang selalu, tapi ini nggak pernah diungkapkan di publik. Maka kekuatan kita nggak semakin ada. Semestinya kita tinggalkan pola kebencian, pola permusuhan suku bangsa lain. Minimal kita yakinkan orang Medan sajalah satu wilayah. Yakinkan orang Medan, kita Batak, mau Islam dia, mau Kristen dia, mau apa, nyatakan bahwa kita di sini bukan perang agama, tapi kita ingin kemerdekaan dan keluarga seperti negara-negara lain. Dengan Medan dan Aceh aja bisa bergabung, berarti kekuatan kita semakin kuat. Sama juga waktu kita usir Belanda, datang Aceh, datang Sumatera untuk mengusir Belanda dari Nusantara ini. Maka kuat. Akhirnya Belanda terpaksa dia harus keluar. Apalagi ditambah dengan Aceh. Kira-kira seperti itu yang mau saya tambah. Tetapi kalau kita dalam setiap perjuangan, tinggal saya di Jakarta jadi musuh, udahlah. Bagaimana kita memperkuatkan kekuatan? Jadi semakin sempit. Apalagi dengan agama lain yang beda dengan agama kita jadi musuh, berarti semakin tambah sempit. Jadi inilah yang saya di masa hidup saya Al-Farid, saya terpaksa menyampaikan pola pikir seperti itu. Mungkin nggak semua orang senang, karena terutama dianggap saya ini pasti ada orang suruh, ada orang bayar. Kok nggak, kenapa dia berani mengatakan itu? Nggak seperti orang di luar negeri sampaikan. Saya sudah sampaikan, luar negeri sampaikan dia bebas jeratan hukum dengan hukum RI. Sedangkan kita hidup dalam NKRI, pasti apabila kita menyatakan sikap-sikap yang dianggap mengganggu stabilitas negara Indonesia dan kita dianggap berbahaya, kita 1 kali 24 jam kita bisa diselamatkan atau dihilangkan atau dimusnahkan. Ketika kita melakukan pola-pola ortodok dan besar bahaya pada yang benar, maka ini semakin orang lain pun akan semakin jauh dari perjuangan karena semakin takut. Maka disinilah selalu saya sampaikan, apabila ingin melanjutkan perjuangan, maka harus kembali pada manifesto atau back to basic. Kembali bak dasar. Di situ ada 2 kekuatan yang bisa menjalankan. Masih itu lagi. Kekuatan anak ideologis adalah kepada orang yang mengerti tentang sejarah perjuangan, dan kekuatan biologis, kekuatan yang ada dari keturunan kekuasaan di Tiro. Itu yang bisa menjalankan perjuangan hari ini. Tapi ke seluruh bangsa Aceh tidak bisa dia berdiri sebagai pemimpin, tapi dia bisa berdiri untuk mendukung pemimpin yang ada dari ideologis dan ada dari biologis. Pertanyaannya, adakah dari keturunan Tengku Hasan di Tiro yang kabeh untuk cok estafetnya sampai detiknya golamna? Nyolo perkara kabeh memang nyata aja golamna. Karim Tiro malah sabuh pengakuan dari Musana Tiro, ini hanya ya fikir tentang Aceh. Yang backup saban ke ngoyah ke. Jelas-jelas. Tapi orang Dayo tetap desak adanya dia juga. Nyan ban cara fikir ortodok. Menanci Tengku Musana Tiro yang hubungan ideologis, yang biologis. Ada tahu ulanya, hana long kecok estafetnya. Hana long kecok estafetnya. Tapi waktu itu pegah-pegah. Pegah-pegah aja. Nyo ke Dayong yang tadi kan pola fanatik Putra Plus. Melancit yang dari ideologis. Yaitu lagi Arif Padilla dan orang Sajan Wali.
Yusra Habib nyen urang sajan wali, Padulur Musa nyen urang sajan wali, Gore Rahman urang yang sajan wali. Berarti yang lemah orangnya yang sajan wali yang kelimang drawa. Naci bayangkan 20 sekurang tahun tamu perang, lahir generasi esapet tok pedrawa. Pekenyo hanya tak introspeksi diri, itayo. Bahwa hansip tak pejuang Aceh dengan orang pedrawanya. Sementara orang pedrawanya pun hana behe untuk sambung esapet perjuangan. Itu harus sampaikan saudara-saudara. Jadi kemudian ketika memang perjuangannya karena hukum yang bisa berlanjutkan mengandung bangsa Aceh, so mentong yang behe bangsa Aceh jecok perjuangan estafetnya dan mengandung orang Acehnya siap untuk menerima paham seperti itu. Mungkin dari 5 tahun pertama Aceh sudah bertuh perang lagi. Sudah bertuh perang. Karena waktu kita lanjutkan perang, siapa dia? Pat dia. Perkenai mat berdaya melakon. Perkenal alam sih melakon. Pat waktu kamu mau perang. Yang ke pola-pola yang buat kondisi Aceh orangnya hana kemajuan. Maka lu pegah, nyo apabila singo berjalan sistem negara kembali, payah pegot manifesto di sini bahwa siapapun perjuangan apabila mati siro menggantung lain. Hana mencih karena keturunannya, hana mencih karena keturunannya. Semoga benar sahabat buku bisa menjelaskan pemahamannya. Lun ka tengok ku pegot bukunya sampai bertuhunan. Karena sehingga apabila lun mati, lun kalau lumba sahabat contoh perjuangan pakon nyo hana berjalan perjuangan faktor pe. Dan kiban solusi untuk berjalan perjuangan nyo faktor. Laganya yang jelur sampaikan. Lanjut. Terima kasih kepada guru kita bersama yang telah memaparkan histori perjuangan. Mudah-mudahan jadi manfaat kita untuk kita bersama. Dalam hal ini untuk menyambung estafet perjuangan, bukankah dalam buku almarhum Wali Hasan di Tiro sudah menjelaskan semua siapa selepas dia dipanggil yang kuasa. Maka selepas memorandum understanding itulah perjuangan porak-poranda. Itulah yang paling mendasar. Maka dengan itu karena ada beberapa orang tua saksi sejarah dan tokoh sejarah sering membuka tabir ini, mudah-mudahan bangsa Aceh seluruh dunia dapat mencerna dan menghayati apa hakikatnya sebuah negeri yang merdeka. Contoh sekarang negeri yang telah saya singgahi, Malaysia. Dalam Malaysia ini, dalam negeri yang merdeka, menjamin undang-undang kesehatan, sandang pangan bagi warga negaranya ditanggung negara. Takkan kita yang namanya Republikan ini, Allahu Akbar. Kalau jelaskan panjang mungkin butuh masa yang lama. Mohon sedikiranya Tunggu Syeki paparkan itu lebih gamblang dan jelas mengenai undang-undang dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Jaminan-jaminan apakah yang wajib ditunaikan oleh pemerintah yang disebut dengan Indonesia. Tapi sungguh sangat disayangkan, Indonesia itu hanya menjajah seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara, seluruh negeri-negeri yang ada di Nusantara. Begitu maksud saya. Terima kasih. Untuk yang lain yang Tengku Mafia Bantamongan, lanjut. Bisa kau siapa juga. Kita bener-bener saban-saban orang Aceh, cuma beda tempat tinggal mentong, beda umum palingan. Lanjut. Tengku Mafia lanjut Tengku Mafia Bungo, silakan pakai bahasa Melayu supaya kawan kita dari Ternate, NTB, Tidore dan orang Batak pun bisa paham. Silakan. Halo Tengku Mafia, silakan buka mic. Terang berhaba ya. Tajuk patiung mihana jarang yo patiung tren yu bay atu bay dua go mentang antru ta hơi dan pegabang tiung dan murno adi ngan tiung le. Rijal jangan keluar di bawah, naik ke atas. Dek. Capek nulis, naik aja ke atas. Pertama pikir,
lepas habis pikir baru tulis. Jadi 3 kali bodoh itu. Naik ke atas buka mic langsung bicara. Biar encer otaknya, Dik. Jangan beku seperti es batu, lama-lama habis dibakar. Habis cair. Naik ke atas. Mikail naik, Mikail. Silakan naik. Baik, Deka. Oh, dia di dialog lebang salein kata umpua begah. Juga Murno. Muhadarah Murno. Apalagi ada Tuan Presiden di sini. Bisa diajarkan dan bisa juga dijelaskan. Naik. Yang mau naik silakan. Ini edukasi di luar kampus, edukasi shadow government yang belum Anda dengar sebelum ini. Jadi lebih baik naik ke atas, sekalian kita bersihkan sisa-sisa mutugom plus dari kepala-kepala kita semua. Silakan naik yang mau naik. Kalau tidak ada nanti langsung disambung. Kak Nur ada yang mau jelaskan? Silakan Kak Nur. Kalau tidak ada kita kasih ke Bang Yasir. Bang Yasir silakan. Oke, Kak Nur sudah buka, Nur Aziza sudah buka mikrofon, lanjut. Ya, kami papale tukuseki lah, lon penggemar tukuseki sih. Lon sangat setuju po yang tukuseki pegang. Lon ikutin memandum perkataan ganyan. Aglajut le tukuseki banten ni better arah. Nah, si penggemar Zulki yang zero. Jadi mana juga kan, Alun mana lebih sering Alun bahas yang Aceh, No dan Uke. Dan karena kebetulan Lun dalam perjuangan dari umur 12 tahun. Dan Lun nyai kula. Lun nyabut. Dan kebetulan Lun fokus kon kana carong. Fokus dari awal, dari umur 12 tahun mentok SMP. Kata tamu kebetulan Nyak Cik si adik mak Nyan adalah salah sidro yang dilupakan. Tiada ru merip-merip yang mata. Orang yang bersaho peng perjuangan dari keluarga dro gile. Hana buat keluarga dro yang terdekat, yang pulau Lumo, pulau menyodok langsung ke pulau rumah-rumah tu, belang-belang ke pulau untuk perjuangannya kan Pocut Sariwati. Inong daripada Mentropeng. Yang nyacik Lun. Termasuk mungkin yang nyacik daripada Tengku Biu. Kamu keluarga Tengku Biu. Biar nampak. Ini orang dilupakan. Yang tokoh-tokoh orang yang paling beher kan. Tokoh orang paling beher kan. Yang tak pegah rugi mata dia tak pegah baik. Bak rumah gedung Itamong, Kedih Keno Itamong. Tapi tetap tegar. Yang Mak Salamah yang di Kedih Keno Itamong. Di Pasilu kan nyan sabuk perjuangan dan menanci turak raskin kamu cuka amoyan cuka yang nak hubungan lah. Jadi artinya itu yang tak bodoh dari awal juga. Dan urangnya utang golong tapiu pernah tinggal dalam Nanggro tak kiban kondisi dalam Nanggro, pernah tinggal di luar dalam Nanggro yang mesti di perantauan, pernah dong tahu di yang pernah tinggal di luar Nanggro kita pernah tahu di umandum tempat yang tak tinggal ya hana pri untuk tak fikir dah ada Aceh mereka. Cuman yang kita nyokon sebagai panglima, tapi kita nyokon sebagai petinggi karena wadahnya petinggi terbatas. Yang susun wali terbatas saja. Yang adalah orang yang sokong dan dukung pada perjuangan masanya. Tapi pun yang tersayangkan, setelah terjadi MOU lagi betul lagi itu kumulana pegawai. Ban hana sepaham dengan pikiran pun ditanya padra wate kamu mau perang. Jadi seakan-akan orang yang hana saja nawayan kalau orang pejuang. Orang yang hana man berdiri lagi awayan kalau orang pejuang. Hana itu awal di man berdiri awayan di mau perang awayan karena nak orang belum berdiri dan nak orang yang minta anu berdiri. Nak orang yang bersahopeng, nak orang yang bersomoyan, nak orang yang dilikut yang hana pri risiko paling baik dengan keamanan. Bak tak minta anu berdiri, mungkin anu berdiri kalau tak termi orang kairo. Dan yang tak termi anu berdiri kalau tak puas Aceh orang kaya timbak mati. Kalau tak puas berdiri kampung tapi orang kabih hidup bilikut. Yang gara-gara
Getanya mungkin kon urang yang perang tentera tapi urang yang persiapkan alat perang. Nyo ke yang membuat rusak ideologi Aceh Merdeka di saat terjadi emergency satu sisi. Kenapa kon? Yang lun buka tabir bakon yang kaji ke panglima awai yang na jabatan panglima sago dan tentera justru awaknya uronyo yang menjadi bahagian untuk pekong pola-pola udip Indonesia di Aceh. Padahal awaknya dia sebagai tim kontrol, kekuatan kontrol dalam damaian lagi tentera jaga perdamaian. Baik ya tamung do dalam sistem. Ternyata awaknya ditamong langsung. Di sinilah kehancuran. Yang kalau lu jelaskan juga di fase-fasenya kalau lu jelaskan, nyo kata buka tabir-tabirnya, segala muncul yang lain-lain, lun awai lebih pemahaman-pemahamannya dan alhamdulillah nyo bermunculan dulu, bermunculan berani ke perhaba, perhaba, nyo ke semakin tanda mungkin Aceh ke kamu jadi kamu sambung perjuangan kembali. Ternyata kesulitan kita orangnya mantong metanum paham-paham jamun. Paham-paham jamunnya mana aja kita kalau lu pegah bunuh na dua paham yang orangnya semula kaji tertinggalkan atau dengan bahasa orangnya move on. Move on. Baik ini lagi jamun sapi karena era kemudian kebencian permusuhan ortodok plus fanatik putar plus. Nyo tengah ulun buka wawasan cara beri penjelasan orangnya lun hanali lun tamong bak tabir kejahatan apa yang kali lakukan ikut. Mungkin karena tengkupat dulu. Tengkupat dulu perhaba ngon perhaba tujuan saban tapi cara penyampaian yang berbeda. Tujuan saban. Pakon beda karena lun tinggal dalam Nanggro. Ingat tinggal di luar Nanggro. Tapi yang sangat penting orangnya kiban cara dari perbedaan dan persambahannya kita yang berjaya terlanjutkan perjuangan lom. Dengan era modernnya yang faktor kekurangan dan kegagalan Acehnya baiklah terteruskan. Payah tertingkatkan dengan cara-cara yang lain. Nyo yang golomna cuka amtua. Nyo golomna karena mentong mengikat pola pikir jamun. Maka 18 tahun kah hanya jalan-jalan perjuangan. Karena kalau lu ungkapkan bunuh, karena cara semikir mentong lagi nya. Padahal getanya yang hana tak potong wali. Hana ada potong wali perjuangan walinya kita hana pre dah puput malah dari keluarga sudah puput. Lom bahasa Bahuro juga wate rapat terakhir di Lampu Awi tu simpang raya. Watenya ngepegahnya kamu mentong bahasa SMP nya linya yang kata dadong luar tamat grek bau tupai. Apabila na urang yang phone yang pakai baje coklat dia masa lalu. Baja sipai lah, baja tentera. Dan tentera bukan langsung. Menyoi lewat tentera sipai, maka tak grek bau. Karena na urang hata tengah duk rapat si asri. Tengah musaho saya lu hana tu petoh urang hata. Rupanya sini na wali na lengkap ni na. Jadi kemudian masa Bahuro, ni lu cerita patut menan dilewat urang anak min sama-sama anak min, sepak bola tom kan. Lewat pakai kilun, lun kumat grek yang gero aku, kumat greknya, karena jarum yang tak perlu grek langsung musuh. Jadi aku sipak boleh jarum yang bagrek yang musuh tu, gemuk plung banyak, dalam yang ternyata betul 10 menit menyohana lung grek-greknya, mungkin kai ramah lung-lungnya. Terus memang awaknya tengok di patroli ijak kenalan ngempungnya. Jadi sa posisi baru lun tu apa yang terjadi kan tente wate lun ka dewasa lah ka kuliah. Dan rupanya wate kejadian pun yang wate duduk berjumbu. Yang wate kata grek-greknya nyom mono. Jadi kita kata pelaku dari keturunan tu, dari urensi itu yang urensi tu hana dia tu kan Tuhan dia. Tapi mantong na ci bahasa-bahasa malah dia so danyo. Pak dia berakon. Nyoban kehancuran perjuangannya disebabkan bakon. Karena wate perjuangan wali mantong betul-betul era hana teknologi. Wajar. Jadi apa yang dididik li wali sesungguhnya kadang-kadang kon lagi nyan. Tapi yang dijalankan kon yang lagi wali pegah. Karena yang terima pendidikan wali biasa ci urang bangai-bangai metegom tu. Urang hana jai kula. Yang gelerang-gelerangnya. Akhirnya wate diba pemahaman wali, wate disurah hana mubah-ubah dari apa yang wali pegah sigo. Karena bahasanya menyokakkan bau hanya kan bak pina. Sedangkan orangnya ke era modern. Orangnya pina yang betul lagi hana hi pina.
Tapi pena yang dipegang-pegang betul-betul lagi pena. Yang ban teknologi kah? Menancik sebalik. Nyong bujut tak gunakan lagi nyan saudara salun. Baru kita nyong akan na perubahan cok mereka nyong. Maka pakon lun ulang-ulang sampai itu kak. Waktu kita lanjutkan perjuangannya berpersih lagi wali pegawai ini. Karena letak orang yang mantong Tuhan, mantong sehat-sehatnya yang dididik wali langsung. Jadi ketika orang lain yang dong dikena Profesor Dr. Carong saja Surya Palu dong langsung. Yang carong, yang behe, yang lepeng. Laju ikut, oh hanjut. Yang kan orang langgari perjuangan. Padahal Surya Palu bangsa Aceh. Hanjut yang. Karena memang yang doktrin baik jamun mantong berlaku. Jadi punya orang hana foto dengan wali hanjut cok perjuangannya. Padahal berangkasa wajib orang Aceh atau bangsa Aceh atau apa bangsa mantong. Aceh je diperjuangkan dan untuk memperjuangkan Acehnya mereka semesti berangkasa wajib. Apalagi yang darah Aceh, bangsa Aceh dan orang Carong. Nyo hanjut lom berlaku di pasirnya. Karena mantong mengikat darah ideologisnya mantong pe yang lagi diterima wali padai yang wali maksud kon lagi nya mandum karena surah aja yang mungkin yang berbeda. Lanjut ya kalau pegah apa hana habis karena yang lum pegahnya kon ada dasar lum baca buku, ada dasar hidup pikiran di Allah dan berdasarkan pengalaman dan lalu tambah-tambah lum baca buku. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang kalian pegang histori perjuangan. Jadi beda masa tente beda pelaku. Alhamdulillah nyo bacut pegang tentang histori perjuangan. Lon pun sekurang dua masa lon tamat SMA ka berkiprah lang bidang perjuangan sampau ronyo. Sehingga na bud yang lempubud di Aceh 5 tahun yang kalepah dengan judul legal standing, bahkan video na beredar di YouTube sampai terus Pak Ketua Presidium ASNLF dengan serta merta pun beliau nyan ketelipun luntuan lur hana hubungan lur dengan Presidium masanyan ketelipun luntuan sungguh sangat mulia cita-cita kata. Nah, kamu pegat acara legal standing Sabah di Pasir, kamu rekrut mandum-mandum para peserta yang ingin pegat perjuangan. Hon kamu undang dan orang mau parti pun kamu undang. Ya, sehingga melahirkan melahirkan tim si kurang Pasir. Sampai orangnya mentang kekal alhamdulillah orang Pasir mentang tamat mentang tawadhu. Lang hai buatnya. Tetapi anggota daripadanya tergiur dengan hon-hon sehingga melahirkan tuduhan yang hana-hana god keluntuan. Contoh hotel perang patkah. Padahal nyata pegah histori long gasil long perjuangan. Jangan ek Tripoli para pejuang praswada sering long sumbang long bantu ala kadar mampu luntuan. Karena di masa konflik luntuan alhamdulillah nagap singgah peng Allah taala long siro businessman long kirim udah Medan. Nah, long kirim udah Medan wan bina rezeki. Jadi yang sungguh sangat keji hai terima kasih sehingga luntuan jelek timba lirakan-rakan yang selalu seperjuangan. Ya, makanya terlalu tajam, terlalu macamlah alasan. Bahkan yang tuduh kata-kata yang sangat hina sehingga terus bacungan naudzubillah min dzalik. Nyok pam-pamnya yang susah tak berada lang mindset bangsa Aceh. Mari saban sari tanyo ronyo di era globalisasi yang sangat canggih lagi rupa jeta komunikasi dengan tanpa tabuh biaya dan tabuh wataya tanya tersambung dengan segala komponen bangsa Aceh yang sipil yang mentabulunya. Pemaparan nunggu seki sungguh sangat lumbi apresiasi. Seganya sangat histori, sangat tersentuh dengan perjuangan-perjuangan pu yang kepegah. Mudah-mudahan Allah gebi berkat umur, gebi berkat rezeki, gebi lapang wate dan pikiran kepada kita bersama untuk tak terima materi kuliah pre-nya. Hana pegah bahasa kuliah Jawa-nya. Nah, sabar sila gedung kufat lun pegah man beda bacu saho yang penting tujuan saban. Nyan hai sagai lun pegah histori bacut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samu ya ulo yang kem mungkin yang lucu. Baganyan. Tuhan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya kerja kacau mereka sebenarnya. Mewali mentang le peduga mati berahli awak Jawa. Alhamdulillah kena le wali kita menghid melingkai dalam nanggrawa dan saboh gerci sering orang yang tahu ke ya. Kira meninggal di suai dia orang yang tahu. Dan kali aku panglima pun meninggal itu dia ini.
Buluak kebu Allah yarham Tunku Daud Bani Panglima Perang pun Aceh Merdeka yang gegantau oleh Tunku Daud Burai genantau Hasan Saleh karena Hasan Saleh kagak menyerah kan. Hasan Saleh gapi udah raya apa yang uku kenteng kagak menyerah maka gantau lah Tunku Daud Burai lebih-lebih bulan menajik God ya nyan biasanya terlalu internal dah nyan pribadi dah tapi kaji rahasia umum kan bean orang drone long ya du si bahkan long gubernur dengan Tunku Fajri nak pernah ibu lam padu royo jadi pegah long dengan Tunku Fajri jebolan agemil juga intelijen rayu dah ahli propaganda macam ni juga di pegah hari berilah kan mandung kayak duitnya oke nyan ban cara ortodok plus dijalankan mampuhan mendugom-dugom bangsa kita Pak Presiden menan cara diintui dalam masyarakat ni paham dugom-dugom menyasisi lebih boleh aci iklan baju magaji rolong ke mudah pegah le Tunku Yasir kan rakan lain yang disambung silakan anak buat muka kami aja auto je anak buku kata pak orang edit kan auto je ya biar lain yang lega-leganya kan kamu dah semangat lam. Ya mana? Kemudian mentang. Nyo nunggu beliau oleh karena hana ramai peserta, nyo neci riwang ba akar perjuangan ini tentang Baitul Mal, kiban tentang dana Aceh nyo no. Hana ke ni no nya Hana ino maksudnya riset yang dengan nombogat kan apa yang ada tambah ino tambah buku lain ni lah kan nya dengan takalan urang dayo dah yang betul-betul dah yang ana betul kannya tapi siapa juga ciloi blok-blok aku menyaurin kaitan mengideologi lagi kereta apa itu re nak dah ana supir pi jiplu ayu je nya baru salah satu cara pemahaman puja ideologi aja mereka yang tu lagi yang udah ada nama yang betul ibu buat kerana juga tapi itu kita rakan dan rakan jadinya head musuh rakan musuh li tule pura ili tule okey lanjut tempat 121 silakan Kali sarwata kamu ikut Tunku Seki yang mana tinggal buat Tunku Seki pegendang agak pegendang yang kamu ikut juga kamu. Super legal. Benar. Kira kat sini orang karena dua yang ikut dulu lagi. Pakai bukan anak udah ikut Tunku Seki. Ya kan? Jadi mana yang perlu kena pegang. Orangnya mari dia buka hati. Tak buka pikiran, tinggalkan ego sektoral. Itu kadang-kadang kan urang dohan pati. Wate si gogo lah sembahyang tahajud, ate lu doa kontingan keluarga lun. Belum tingan ke perjuangan. Ru imata wate lun bayang perjuangan. Tapi han ru imata wate lun bayang nasib anak lun han ru imata. Karena lu anggap anak lun kerih hontong. Carong-carong je minta rezeki. Tapi yang urat lun sabi, pakon perjuangan regenerasinya bisa terjadi kekacauan ni. Terjadi kekacauan. Sedangkan era modern dan orang kalau tinggal di luar negara. Waktu masa lun tinggal di luar negara tahun 2000, mungkin hanya teknologi lagi di no. Tapi pola pikir kamu modern. Waktu masanya. Sementara di nyo karena teknologi yang kaitan dengan seluruh dunia. Dan yang pegot teknologi canggih pun di urang-urang di luar negara. Tapi waktu bi pemahaman mantong pola
yang ada zaman keringan punya ken Tengku Biu. Zaman keringan tak ni. Berhabanya. Jadi sino ke kita kemunduran. Sina dulu ada lun bayangkan lu yang mata lun. Pakon tingkat sesama anu ideologis wali Tengku Hasan Ditiro. Han ditim dua sabuh meja untuk menyatakan sikap bersama untuk melanjutkan perjuangan estafet. Isinan lun rui mata. Lu hana rui mata ke urang-urang anak-anak muda yang pegah habas dekat apa ikut lun. Yang hana rui mata. Justru yang rui mata lun karena orangnya perjuangannya adalah han akan digerak di Yusra di peken so lo pegah uno awak Yusra Palu bersih so dan lah peken yang Nasdem yang so kan Surya Palu. Hanya Igra dan urang-urang lain yang hanya Igra karena hana ditamong anu ideologis. Hanya Igra kan. Maka oleh sebabnya urang-urangnya ke uronyo yang harus sambung perjuangan sinambungnya cok estafet. Yusra Habib, Gore Rahman, Sanatiro, Arif Padilah, Fajri, Padlun, Bosanatiro. Pakon hang gecok sikap segera mungkin dinyatakan sikap bersama bahwa perjuangan berlanjut. Saban lagi perjuangan yang dilanjutkan oleh Allah yang berkuasa Ditiro bersama rakan-rakan yang Al Syahid peluah kamu. Pakon hang nyona pertanyakan di urang-urang drone mandu. Nah yang desak lon tunggu seki kenong sabe lon ramah belum pecah. Dipegah lun hanagot mempunyai hanagot tapi lun siap lewat lun pegot lun pernyataan tentang apa yang membuat Aceh lagi nyo kacau nyo peti malik darakan hana kompak ali dan mujaki menarakan hana li didong lagi garib kalong kelun kenong lun ramah belum pecah lain hajut tapi kelun si yang diserang kiri dan kanan lagi Tengku Biu pegang menyo silapih boleh kalai ke berokon tapi kalau lun sejak lum pernah dari 1978 sampai orang lum golong goyang dalam perjuangan. Tapi lum sampai saya kena syarat. Nyo nan bayangkan ni orang tu. Maka orangnya lum pegah seandainya sistem negara akan bergerak, lum siap lum terima perintah pemantau. Karena lum kalau lum pegah lum hibah nyawang lum bermati dalam perjuangan. Maka lum hana galak lum ketika mati lum tengah hana lum pegah terhadap dia walaupun lum hai lum puput. Sabi lum orang yang bersumpah ada diperjelaskan sawalun lun yang sabi mula-mula sumpah tapi kelun yang sabi je kebahan untuk menjadi sebuah pembicaraan seakan-akan lun lah orang yang hana masawa padahal kata jelaskan soal keturunan kita tapi kita nyocit yang disampaikan nyo ke orang drone diskusi tengku mutuah payah desak ke orang-orang yang mandung orangnya mentong dip. Maka pakol pegah dua buah faktor yang membuat persoalan mereka hana berlanjut. Yang sabar, yang kalau kelom, urang-urang yang barakon panglima, urang-urang yang barakon petinggi-petinggi gam, yang dalam getik wali, yang tentera wali, urangnya yang mengkhianati perjuangan wali. Dan sebuah faktor tu urang-urang yang pegah dalam getik wali, urang yang ideologis wali, urang yang sajan wali, orang yang haitim merapat untuk dilanjutkan perjuangan bersama-sama. No kedua buah faktor. Menyo dua buah faktornya kalau naik tapi sebuah solusi. Makanya lagi ada bangsa yang nak karu-karu pakai temena yang kon kepada orang yang cok kebiakan yang buat Aceh lagi hancur lagi tu. Lagi lupa. Maka solusi dia kembalikan perjuangan Sinambung Indatu Sinambung wali lagi apa yang kau wali pegot. Karena mau hana tak pegot benar. Nyo mungkin payah preh mati deh. Preh mati lun, preh mati Yusra Habib, preh mati Musanatiro, preh mati Arif Padilah, preh mati Gore Rahman dan yang dalam langgro preh mati Muzakir Mana, preh mati Mali Mahmud, preh mati yang gerak mungkin saja 20 tahun kemudian akan bergerak kembali perjuangan di cara